bertahan baik dan juga sehat. Ya, anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu ingat untuk menjaga kesehatan diri dan juga kebersihan lingkungan kita. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan diri kita agar kita terhindar dari virus corona yaitu dengan menerapkan 5M. Masih ingat dengan 5M anak-anak? Ya, betul sekali. 5M yang pertama yaitu selalu ingat untuk mencuci tangan. Dan yang kedua, kita harus selalu ingat untuk memakai masker. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu ingat untuk menjaga jarak. Ya, kemudian yang keempat, kita harus menghindari yang namanya kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kita mengurangi mobilitas kita. Selain kalian mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M tersebut, anak-anak juga harus tetap melaksanakan pendidikan karakter kalian di rumah masing-masing. Ya, salah satunya selalu ingat berdoa, bersembahyang di rumah masing-masing. Selain itu, selalu bertanggung jawab dan membantu pekerjaan orang tua kalian. Dan kalian bisa melaksanakan pendidikan karakter yang lain di rumah masing-masing. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Nah, anak-anak masih ingatkah anak-anak apakah itu paragraf utama? Ya, betul sekali anak-anak. Paragraf utama itu adalah ide pokok dari suatu paragraf. Paragraf terdiri dari paragraf deduktif, yaitu ide pokoknya berada di depan atau di awal paragraf. Sedangkan paragraf yang ide pokoknya berada di akhir itu disebut paragraf induktif. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak simak teks bacaan berikut ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada sebuah rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Nah, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak yang merupakan paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena yang menggerakkan adalah tulang. Tulang berfungsi sebagai yang pertama adalah sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian yang kedua melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat sebagai tempat pembentukan sel darah merah.
Nah, fungsi otot yaitu menggerakkan tulang. Yang kedua yaitu mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Kemudian, otot tersusun dari inti sel, serabut otot, dan terdiri dari otot atau daging. Selanjutnya, kita masuk ke dalam organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang pertama ada sapi atau mamalia. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua ada hewan kelinci. Hewan kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Selanjutnya ada katak. Katak bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan katak untuk melompat. Yang keempat ada ikan atau Pisces. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas menggunakan insang. Yang kelima ada ular atau reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Selanjutnya ada hewan avertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua ada hewan ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Selanjutnya ada hewan siput atau moluska. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya untuk berjalan. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Guru selalu mengingatkan anak-anak untuk patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan diri dan juga lingkungan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Guru tutup dengan para mesan. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.